Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh penyebar Islam Nusantara, yaitu Syekh Abdul Rauf Singkal. Syekh Abdul Rauf Singkal, nama Singkal dinisbatkan kepada wilayah Singkal, yaitu daerah Aceh, dan kadang-kadang juga dikenal dengan nama Abdul Rauf Al-Fansuri. Nama Fansur juga dinisbatkan kepada satu wilayah, yaitu daerah Fansur, yang juga dikenal dengan daerah Barus. Tahun 1600-an beliau lahir. Kemudian pada tahun 1640 beliau pergi ke Timur Tengah untuk memperdalam ilmu agama. Di sepanjang jalur perjalanan antara Yaman dengan Mekah, beliau mengunjungi pusat-pusat studi agama atau pusat pembelajaran agama. Hingga akhirnya beliau menetap di Mekah, bermukim di Mekah dan di Madinah. Dan disitulah kemudian beliau mengambil ijazah atau baiat sebuah tarekat thariqah yang disebut dengan thariqah Syatoriyah. Tarekat Syatoriyah ini yang dibawa ke Nusantara dan kemudian besar di Nusantara dengan berbagai macam murid yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Syekh Abdul Rauf Singkal mempelajari tarekat Syatoriyah atau mengambil ijazah dari Syekh Ahmad Kusosi. Kemudian sepulangnya ke Nusantara, banyak murid-murid yang berguru dan belajar dari berbagai penjuru Nusantara kepada Syekh Abdul Rauf Singkal. Di antaranya yang terkenal adalah Syekh Burhanuddin Ulakan. Islam yang diajarkan oleh Syekh Abdul Rauf Singkal penuh dengan penghayatan tasawuf. Artinya, tarekat Syatoriyah yang dibawanya ini kemudian memberikan kesadaran kepada para penganut muslim bahwa Allah selalu ada dalam hati mereka. Dari sinilah warna-warna tasawuf kemudian lebih dikenal di Nusantara. Meskipun dalam bidang tasawuf beliau terkenal dengan mahir, namun di bidang fikih beliau juga sangat mumpuni. Karenanya Sultanah Safiyatuddin, yaitu seorang sultan perempuan yang saat itu menguasai kerajaan Aceh, mengangkatnya sebagai mufti di kerajaan Aceh. Dari sinilah kemudian sang sultanah meminta Syekh Abdul Rauf Singkal untuk mengarang sebuah kitab fikih yang nanti akan dijadikan sebagai pedoman untuk hukum-hukum bagi para hakim atau para qadhi yang ada di seluruh wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Maka di bidang fikih kita mengenal karyanya Mir'atut Thullab fi Tahsili Ma'rifatil Ahkam Asy-Syar'iyyah lil Malikil Wahhab. Selain kitab yang disebutkan tadi, ada banyak karya-karya Syekh Abdul Rauf Singkal di bidang-bidang agama lainnya. Di antaranya yaitu Tarjumanul Mustafid. Ini adalah sebuah kitab tafsir berbahasa Melayu yang paling lengkap pertama kali di Nusantara. Kemudian Umdatul Muhtajin, Kifayatul Muhtajin, Daqaiqul Huruf, dan Bayanut Tajalli. 4 yang belakangan ini adalah beberapa karya di bidang tasawuf. Pokok ajaran dari Syekh Abdul Rauf Singkal diantaranya adalah keyakinan bahwa satu-satunya wujud yang hakiki hanyalah Allah. Alam adalah wujud bayangan. Allah bertajalli dengan mewujudkan sifatnya dalam alam. Perwujudan paling sempurna dari sifat Allah ada pada insan kamil. Insan kamil adalah manusia sempurna seperti sosok Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, pencipta dan makhluk tetap berbeda. Jadi tidak ada penyatuan antara pencipta dengan makhluk. Sedekat apapun seorang hamba dengan Tuhannya, keduanya, hamba dengan pencipta, tidak akan sama. Syekh Abdul Rauf Singkal tidak setuju dengan pengkafiran yang dilakukan oleh Nuruddin Ar-Raniri kepada para pengikut Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani yang berpaham wahdatul wujud atau wujudiyah beberapa dekade yang lalu. Sebelumnya memang ada seorang ulama yang bernama Syamsuddin As-Sumatrani dan juga jauh sebelumnya lagi Hamzah Fansuri yang punya pemahaman tentang wahdatul wujud dan wujudiyah yang menyatakan bahwa wujud Allah adalah wujud satu-satunya. Ini kemudian oleh ulama yang datang berikutnya, antara ulama tadi dan juga antara Syekh Abdul Rauf Singkal ini dikafirkan. Syekh Abdul Rauf Singkal tidak setuju dengan pengkafiran yang dilakukan oleh orang yang mengkafirkan ini, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Karena pengkafiran terhadap seorang muslim itu justru dapat menunjukkan bahwa orang yang mengkafirkan itu jika ternyata salah maka dia akan menjadi kafir. Syekh Abdul Rauf Singkal wafat dan dimakamkan di Kuala atau Muara, Aceh. Oleh karenanya beliau juga dikenal dengan nama Tengku Syiah Kuala. Nama Tengku Syiah Kuala ini kemudian diabadikan menjadi nama sebuah perguruan tinggi di Aceh yang didirikan pada 1961. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.